kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka! Para simpatisan, anggota, dan kader partai yang saya selalu banggakan, para tokoh masyarakat, komunitas cinta Ciliwung Bersih, dan para penerima Kalpataru yang mengikuti kegiatan penghijauan ini, rekan-rekan pers dan para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada tanggal 10 Januari, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat merayakan ulang tahunnya yang ke-48. Saya sungguh bersyukur bahwa peringatan ulang tahun PDI Perjuangan juga bertepatan dengan hari menanam 1.000.000 pohon sedunia. Bagi saya ini bukan sebuah kebetulan, sebab sejak kecil saya selalu diajarkan oleh Bung Karno untuk mencintai dan menjaga seluruh alam raya dan seisinya untuk bagi masa depan anak cucu kita. Oleh Bung Karno, sejak kecil saya diajarkan sebuah prinsip yang namanya Tattwam Asi. Itu bahasa Sanskerta yang artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nilai ini sangat penting, tidak hanya di dalam mengatur hubungan antar sesama, namun juga bagaimana kita memiliki tanggung jawab pada lingkungan kita. Bahasa Jawanya mewayu hayuning bawono. Saudara-saudara sekalian, Bung Karno juga mengajarkan kepada saya kegemaran untuk menanam pohon, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri, serta bagaimana kita harus selalu bersyukur atas keindahan tanah air Indonesia yang begitu kaya dengan keanekaragaman flora dan fauna. Semua karunia tersebut seharusnya kita jaga. Kita harus memiliki kesadaran pada lingkungan. Atas kesadaran terhadap kelestarian lingkungan itulah hari ini saya canangkan gerakan penghijauan dan gerakan membersihkan sungai yang seharusnya wajib dilakukan oleh seluruh anggota dan kader partai serta masyarakat pada umumnya. Gerakan ini saya pusatkan di Sungai Ciliwung dengan sebuah tema Cinta Ciliwung Bersih, CCB. Saya berharap agar di setiap daerah seluruh kader struktural partai, eksekutif partai, dan legislatif partai juga melakukan hal yang sama. Pilihlah sungai di setiap daerahmu, hijaukan sungai tersebut dari hulu ke hilir. Dengan penghijauan, maka mata air akan dapat dijaga dan diselamatkan. Mata air itu adalah bukan hanya sekadar mata air. Dia adalah sumber kehidupan. Dari sungai mengalirlah air kehidupan yang sangat berguna bagi umat manusia, khususnya bagi pertanian, perikanan, juga kehidupan flora fauna yang ada di seluruh dunia ini dan juga di sepanjang aliran sungai tersebut. Saudara-saudara sekalian, seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan, dari alam sebenarnya kita bisa banyak belajar tentang falsafah kehidupan. Bunga lotus yang saya pilih sebagai logo gerakan penghijauan ini, dia mempunyai makna yang sangat dalam. Bunga lotus itu adalah sejenis teratai. Kita tahu teratai itu atau bunga lotus itu hidup di dalam lumpur. Namun, ia mampu menampilkan selain keindahan, juga seluruh bagian dari bunga lotus tersebut bermanfaat bagi kehidupan. Bayangkan, dari akar, biji, hingga bunga dapat dimakan dan berguna bagi kesehatan.
bagaikan bunga lotus tersebut, saya berharap agar melalui ulang tahun PDI Perjuangan seluruh 48 tahun PDI Perjuangan Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Selamat ulang tahun pastinya untuk PDI Perjuangan, dan malam hari ini pemirsa dialog khusus akan kami hadirkan untuk Anda. Kita akan membahas tentang bagaimana di ulang tahunnya yang ke-48 PDI Perjuangan mengajak warga untuk turut serta berkontribusi dan memberikan peran aktifnya dalam merawat bumi dan menjaga kelestarian lingkungan. Bersama dengan ketiga narasumber yang sudah hadir di studio JTV pemirsa, saya sapa terlebih dahulu Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Pak Kusnadi. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mbak Agnes. Terima kasih. Alhamdulillah telah hadir. Alhamdulillah sehat dan baik selalu. Ya. Ada Ibu Diah Katarina juga sebagai Ketua Panitia HUT 48 tahun PDIP Kota Surabaya ini yang kemarin nanam pohon juga kayaknya ya. Bu Diah apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih telah hadir, dan tentunya ada seorang akademisi, pengamat hukum dan juga politik dari Kota Surabaya, ada Pak J. Subekti. Pak Bekti, selamat malam. Selamat malam, Mbak Agnes. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih telah hadir di studio JTV. Saya langsung saja ke Pak Kusnadi. Tadi dari Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan yang cukup panjang, di mana tahun ini kemudian mengambil tema gerakan untuk merawat lingkungan, tepatnya tanggal 10 Januari 2021. Mencanangkan gerakan Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Kalau dari kader PDIP di Jawa Timur sendiri, Pak Kus, dan juga Surabaya menerjemahkan pesan dari Bu Mega seperti apa? Iya. Kalau kita sih apa yang diamanahkan oleh Ketua Umum itu kita laksanakan dengan penuh kesadaran bahwa benar apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa pada hakikatnya manusia itu secara biologis, kalau kita lihat dari tubuh manusia, maka 80% manusia itu struktur tubuhnya itu terdiri dari air. Kan begitu, toh? 80% betul. 80%. Nah, orang bisa makan, orang bisa tidak makan tuh 3 hari bisa, dia masih kuat. Tapi orang tidak bisa minum, tidak bisa tidak minum, 1 hari saja dia sudah akan dehidrasi, ya, dia akan dehidrasi. Nah, lalu dari mana kebutuhan air dia? Satu sumber air itu adalah sungai. Kita tahu bahwa bagaimana kemudian sungai kita ini sudah mengalami satu kondisi yang sedemikian rupa, ya. Maka kemudian apa yang diamanahkan oleh beliau itu secara praktis kami lakukan, dan kami di PDIP Perjuangan Provinsi Jawa Timur pada waktu itu melakukan bukan penyelamatan lah, tapi pemeliharaan secara bersama-sama terhadap sumber air berantas. Air berantas ini, kali berantas ini adalah satu di antara sumber mata air bagi 17 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur ini. Ya, nah, kami juga melakukan penanaman pohon dalam rangka untuk bagaimana menjaga, dan di sepanjang aliran kali berantas itu kita lakukan bagaimana kemudian sumber air ini bisa tetap menjadi sumber air yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sebenarnya masyarakat kita, terutama di Jawa ini ya, pemeliharaan mereka terhadap sumber-sumber air itu adalah merupakan suatu aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari sebenarnya, dan ini adalah merupakan budaya mereka yang hidup dalam kehidupan sehari-hari mereka ini, yang kemudian hanya akhir-akhir ini kemudian ada aktivitas-aktivitas kita yang kemudian mengakibatkan bahwa sumber-sumber air ini kemudian volumenya menjadi kecil, bahkan aliran airnya kemudian juga menjadi sangat kotor, bukan hanya tercemar tapi kemudian juga sudah rusak. Nah, inilah yang coba untuk kami bersama-sama dan menghimbau seluruh rakyat bagaimana kemudian itu melakukan penyelamatan terhadap lingkungan air, ya, penyelamatan terhadap lingkungan air. Jadi tema kami ini adalah membangun Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi bagaimana dengan budaya-budaya kita itu terus kemudian kita lakukan secara bersama-sama untuk menyelamatkan sumber kehidupan kita sendiri. Sebenarnya ya, kalau kita berbicara manusia, itu adalah sumber kehidupan manusia, yaitu air. Nah, kalau kita berbicara tentang lingkungan, bahwa itu adalah sumber kehidupan lingkungan, karena air tidak hanya dibutuhkan oleh manusia tapi juga spesies-spesies yang ada di dalamnya, ya, spesies yang ada di kita dalamnya. Akan lanjutkan lagi Pak Gus, Bu Diah dan juga Pak Bekti, tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog khusus bersama dengan PDI Perjuangan akan kembali saat lagi untuk Anda.
Selamat ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-48. Inilah saat yang tepat untuk memperkuat konsolidasi dengan rakyat melalui kerja-kerja yang nyata. Merdeka! Ya pemirsa, memang di tahun 2021 sebagaimana kita ketahui dari tahun yang kemarin kita melewati sepanjang tahun dengan pandemi COVID-19 dan tentu saja ini menjadi tanggung jawab bersama untuk kemudian kita tidak lupa bagaimana merawat lingkungan, dan untuk itulah di masa atau di momen ulang tahunnya PDI Perjuangan sebagai partai politik terbesar begitu ya, yang memiliki peran yang sangat strategis untuk kemudian mengambil isu lingkungan ini sebagai tema untuk kita bergerak bersama. Nah di Jawa Timur, Surabaya khususnya Bu Dia, ini kalau nggak salah kemarin dipusatkan di Kota Batu. Yang Jawa Timur? Yang Jawa Timur ya, yang Jawa Timur. Ini gimana? Kalau Surabaya di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo. Nah yang kalau yang Jawa Timur di Kota Batu, seperti tadi disampaikan Pak Kus, karena sumber air, jadi akhirnya dipusatkan di Arboretum Berantas. Ya. Mungkin boleh ada cerita dari Bu Dia? Kalau di Surabaya ini terus terang Mbak, untuk mencari tempat yang belum ditanami di pinggir sungai itu agak susah. Karena kita tanam pohon di Surabaya ini sudah rutin sudah rutin dan dilakukan sejak tahun 2000-an itu terus. Sehingga kita kemarin mencoba ke pinggiran kota, di mana mungkin masyarakat perlu juga diedukasi, disosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dan kemarin ketika kita datang ke sana, mereka juga semangat dan kita memotivasi bahwa nanti lahan itu bisa dibuat taman dan sebagainya. Akhirnya masyarakat antusias, mereka ikut terlibat dalam penanaman pohon. Jadi tidak hanya kader PDI Perjuangan saja. Jadi benar-benar mengajak warga untuk merawat bumi dan menjaga kelestarian lingkungan. Betul. Tapi memang isu lingkungan kan saat ini sudah dekat dan melekat dengan warga ya Bu Dia. Kalau di Surabaya memang terus, tapi ya karena ada pandemi dan sebagainya sehingga kegiatan-kegiatan ini banyak berkurang di masyarakat. Dan kami kemarin mencoba menggaungkan kembali ya untuk tanam pohon. Meskipun mungkin tidak punya lahan, bagaimana caranya? Jadi kan ada sekarang tekniknya banyak, hidroponik dan sebagainya, kemudian tanam tabu lampot, itu terus dilakukan. Jadi pemerintah Kota Surabaya pun terus melakukan, sehingga sebenarnya tidak kesulitan banget ya di Surabaya. Yang sulit hanya memang menjaga kebersihan sungai, karena di aliran sungai itu banyak pabrik-pabrik ya yang membuang limbahnya ke sungai, yang itu perlu perhatian kita bersama. Dan Surabaya merupakan hilir, sehingga kalau di Surabaya bekerja keras, di bagian hulu tidak bekerja keras, pasti jatuhnya tetap di Surabaya. Jadi memang perlu penanganan bersama sejak dari hulu ke hilir ini, seperti apa menjaga sungai. Jadi bersama-sama secara bersamaan begitu ya. Nah sebelum saya kembali ke Pak Kusnadi, saya mungkin ke Pak Bakti sebagai akademisi melihat apa sih sebenarnya PR terbesar bagi PDI Perjuangan khususnya untuk kemudian turut andil merawat bumi ini. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun ke-48 Pak Kusnadi, Bu Dia, teman-teman PDI Perjuangan, salam dari kampus Merah Putih. Tugas yang sekarang mestinya diemban oleh PDI Perjuangan adalah bagaimana menghimpun aspirasi masyarakat, menggerakkan masyarakat supaya lingkungan Indonesia yang konon sudah mulai porak-poranda itu bisa dikembalikan pada kondisi yang baik, sehingga akan tetap bisa menjamin hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena terus terang saya mengamati beberapa partai politik saat ini yang sedang mendapat support dari masyarakat banyak adalah PDIP, yang perjuangannya memang betul-betul untuk orang kecil ya, untuk rakyat marhen. Oleh sebab itu kewajiban PDIP adalah bagaimana memimpin rakyat marhen ini, rakyat kecil ini, untuk bisa mencintai kembali lingkungan, untuk bisa memperbaiki kembali lingkungan yang sudah mulai porak-poranda, supaya kehidupan dan hidup bermasyarakat kita bisa tetap lestari selama-lamanya. Ini kalau kita lihat di layar, ini ada cuplikan aktivitas. Ini apakah yang dilakukan di Batu, Pak Kusnadi? Iya, di Batu itu. Ini yang di Batu ya? Yang di Batu. Oke, ini mungkin boleh kita dapat cerita seperti apa aktivitas dari teman-teman PDI Perjuangan Jawa Timur? Jadi ada 3 hal yang kita lakukan di Batu itu aktivitasnya. Yang pertama ya menanam pohon.
Kemudian yang kedua juga melepas satwa ya Melepas ke alam satwa. ya, melepas satwa seperti burung ya. Kalau orang melepas burung merpati, kalau kita di sana itu waktu itu melepas terucuan ya, burung terucuan. Ya, jadi ya burung ocehan tapi yang terucuk Oke. gitu ya, seperti itu. Dan kemudian bagaimana kemudian kita juga melakukan pembersihan terhadap aliran-aliran sungai yang ada di sana bersama-sama, bukan hanya oleh kita pada waktu itu, tapi juga oleh masyarakat yang ada di sekitar sana. Apalagi kemudian waktu itu setelah acara ini kita di sana itu ada hujan yang luar biasa, sehingga apa yang kita lakukan itu juga menjadi satu kondisi yang membantu masyarakat, dan itu dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, yang bantu masyarakat sehingga bisa terhindar dari banjir-banjir yang memang kadang-kadang kita ini juga repot ya, bahwa Malang itu kan daerah atas ya toh. Tapi Malang sekarang juga tidak bebas banjir loh. Ya. Banjir bebas masuk sana kemari ya. Bukan bebas banjir, tapi banjir bebas masuk ya. Nah, kenapa? Ya satu di antaranya itu ya karena ya saluran-saluran air itu yang kemudian menjadi rumit, yang tidak terawat, dan itu juga ya seperti kata Bu Diah tadi itu, bahwa kemudian dia mengalir ke sungai yang kemudian sungainya penuh dengan kotoran-kotoran yang luar biasa. Nah, pada waktu itulah di sana kita melakukan bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan pembersihan terhadap aliran-aliran sungai itu. Nah, di sana melalui Wali Kota Batu Bu Dewanti, di sana itu sudah ada yang namanya tim saya agak lupa, cuman ada satu tim yang memang sudah 3 tahun ini bergerak dari masyarakat untuk masyarakat semua, yang memang mereka ini dimotori oleh Wali Kota itu melakukan pembersihan terhadap kali-kali, terhadap sungai yang ada di wilayah Kota Batu. Karena apapun untuk daerah Malang Raya, bahwa sumber air itu memang banyak berasal dari wilayah Batu, karena memang di situ masih ada sumber-sumber airnya tuh. Nah, kemudian kita juga coba untuk memberikan edukasi bersama-sama karena itu memang berada di kawasan BPWS ya, yang dikelola oleh Kementerian PUPR ya, Kementerian PU ya, pengairan, di bidang pengairan. Bagaimana terus kemudian kita menjaga bersama-sama tentang sumber air Kali Berantas yang kalau kita bayangkan Kali Berantas itu begitu luas ya, begitu lebar, begitu panjang, melewati 17 kabupaten kota, tapi sumber air utamanya itu loh, itu udah kecil sekali. Dan itu mungkin luput juga ya dari pengamatan masyarakat secara umum begitu ya. Iya, walaupun di sana, nah di sana juga adalah ya inilah merupakan satu kebudayaan ya, ini budaya dari nenek moyang kita, yang kemudian di sana itu juga ada wali sumber yang menjaga memang sumber itu yang berasal dari masyarakat, dari warga masyarakat, tetua-tetua masyarakat yang ada di sana, yang kemudian coba untuk memelihara sumber itu. Nah, ini ya perlu kita apresiasi ya, ini perlu kita apresiasi. Dan ini aktivitasnya kemarin berlangsung di 1 hari saja atau dalam beberapa hari rangkaian kegiatannya Pak Gus? Begini, kalau ya kegiatan itu ya 1 hari kan, begitu toh, terus kemudian 1 hari. Tapi di tempat-tempat lain karena kita mendapat tugas bahwa aktivitas hari ulang tahun PDI Perjuangan dengan tema yang sama, yaitu berkepribadian dalam bidang kebudayaan ini, itu berlangsung terus sampai pada bulan Bung Karno nanti, pada bulan Juni. Ya, jadi nyambung dengan gitu, hari libur berarti ya. Nyambung terus dan sebagai apa itu. Jadi tidak 1 hari, tapi kalau kegiatan ini memang 1 hari kan, begitu ya. Nanti yang tempat lain juga begitu. Secara jadi, simbolis, tapi ini akan terus berlanjut dalam keseharian. Selama 6 bulan ini. Oke, kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, berdiskusi secara menarik terkait dengan 48 tahun PDI Perjuangan, Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Saat lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selamat ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-48. PDI Perjuangan adalah partai dengan sejarah yang panjang. Partai yang lahir, tumbuh dan besar bersama rakyat. Selalu berjuang untuk rakyat dan selalu hadir untuk kepentingan rakyat. Saya bangga menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Saya merasakan betul bagaimana proses politik PDI Perjuangan dijalankan dengan nafas kerakyatan, dilandasi pengabdian yang tulus berdasarkan spirit ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Sekjen Hasto Kristianto, dan seluruh kader PDI Perjuangan yang bersama-sama dengan semangat gotong royong memenangkan Pilwali Kota Surabaya. Saya mendoakan untuk Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kekuatan, dan selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangan serta dedikasinya untuk tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, pemirsa, beragam ucapan tentunya terus mengalir untuk PDI Perjuangan di ulang tahun yang ke-48 dan dengan tema besarnya Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Kita masih kan memang saat ini di musim hujan begitu ya, isu banjir lingkungan ini juga erat kaitannya dengan yang ada di Kota Surabaya. Ini bagaimana kalau kita kaitkan dengan tema besar yang diusung oleh PDI Perjuangan kali ini? Ya bisa. Jadi banjir ini sebenarnya kan tidak bisa dibebankan ke pemerintah saja ya. Masyarakat ini perilakunya juga harus terus dikawal juga. Ya. Kalau dulu awal-awal kita waktu tertimbun sampah tahun 2000-an, masyarakat bergerak bersama untuk menjaga lingkungan, mengolah sampah ya. Kemudian membersihkan sungai, tanam pohon dan sebagainya. Nah, ini lama-lama kan kadang semangat ini ya mengendor karena banyak kepentingan dalam masyarakat. Nah, ini perlunya pemerintah terus untuk menyemangati ya, terus menggelorakan melalui program-programnya, program kerja pemerintah, sehingga tetap nyambung dan memberikan edukasi bahwa masyarakat juga punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Jadi dengan tema ulang tahun yang kali ini, kalau masyarakat taunya ya, politik ini hanya pilkada saja, pilpres saja, ribet itu. Tapi dengan kita berkegiatan peduli pada lingkungan ini, orang nggak loh, apa urusannya ya? Urusannya PDI dengan tanam pohon kan? Ya, ini menggerakkan bahwa kita sambil mengingatkan bahwa tanam pohon, menjaga lingkungan ini menjadi tanggung jawab kita seterusnya ya, kita semua dan seterusnya. Ini memang bagi saya sangat bersyukur ya, ada di partai yang memiliki visi seperti ini. Oke, jadi tetap peduli juga terhadap lingkungan. Betul, masa depan anak cucu kita. Terkait dengan hal itu nanti saya mau melihat dari sudut pandang akademisi. Tapi kemarin di Surabaya, Bu Diah, ini dipusatkan di Sememi ya? Iya. Untuk yang aktivitasnya. Lalu apakah nanti juga akan dilanjutkan dengan tempat-tempat lain di Surabaya sampai dengan tadi di tanggal atau di bulan Juni? Iya, itu karena perintah Ketua Umum seperti itu dan kami akan memanage seperti itu. Karena ada pandemi ini, jadi teman-teman juga perlu waktu ya. Apa aktivitas yang kemarin dilakukan di Sememi? Tanam pohon, kemudian kita sorenya juga ada peringatan secara nasional ya Pak. Terus melalui Zoom, kemudian membagikan tumpeng di Kota Surabaya, karena 48 kita membagi 48 tumpeng dan itu serentak di seluruh Indonesia. Seperti itu. Ini kan hanya seremonial dan mengingatkan umurnya 48, tapi gerakan untuk ulang tahun ini akan kita lakukan sampai tanggal 31 Mei. Langsung nyambung dengan bulan Bung Karno, Juni. Oke, bulan Bung Karno termasuk ulang tahunnya Kota Surabaya begitu ya? Iya, 31 Mei pas ulang tahun. Berarti kayak tanam pohon ini juga akan rutin dilakukan dalam hari-hari ini, dalam bulan-bulan ini begitu? Insya Allah seperti itu. Di titik-titik atau pusat kota yang ada di Kota Surabaya. Tanam pohon pun tidak harus tanam pohon yang besar. Jadi ibu-ibu ini kita bagikan juga bibit-bibit seperti cabai, kangkung. Itu
memotivasi mereka untuk membuat urban farming ya, dengan keterbatasan lahan yang dipunyai tapi masih bisa memenuhi kebutuhan, apalagi pandemi. Ini paling tidak buat sayur sehari-hari masih bisa. Ya, setidaknya ada aktivitas baru ya untuk warga dan masyarakat. Nah ini Pak Bekti sebagai akademisi, pengamat politik juga melihat sangat jarang sebenarnya ketika partai politik berulang tahun tapi ngurusnya lingkungan. Ya. Ini gimana melihatnya Pak Bekti? Ya, sebenarnya kalau kita melihat budaya masyarakat Indonesia, itu adalah budaya gotong royong. Bukan budaya cuek seperti yang saat ini banyak kita jumpai. Masyarakat kita mulai terracuni oleh budaya cuek, tidak ambil pusing pada lingkungan. Padahal ketika kita ingin hidup yang makmur, kita ingin hidup yang bahagia, lingkungan ini menjadi salah satu faktor yang determinan. Bagaimana supaya lingkungan ini bisa memberikan keleluasaan kehidupan semua kehidupan manusia, semua kehidupan tanaman, semua kehidupan air dan sebagainya. Sementara dengan banyaknya investasi yang kemudian mendirikan pabrik di mana-mana, itu sedikit banyak berpengaruh pada perusahaan lingkungan. Nah, kalau kemudian itu tidak dihiraukan oleh masyarakat, maka lingkungan kita semakin tidak menjamin keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Makanya saya salut pada teman-teman dari PDI Perjuangan, karena di dalam merayakan ulang tahun menaruh satu perhatian khusus kepada pelestarian lingkungan, bersih-bersih, kemudian memperhatikan bagaimana air supaya terdistribusi dengan baik, tetapi juga tidak menjadi banjir, dan itu diperlukan adanya upaya-upaya untuk membenahi lingkungan. Bagaimana kita bisa menanam kembali supaya ada akar yang bisa menyerap air, menyimpan air di musim kering, kemudian itu bisa dikeluarkan lagi untuk kebutuhan kehidupan masyarakat. Gitu. Oke, Pak Kus, ini kan kalau kita melihat juga mungkin memang kondisi lingkungan di Jawa Timur ini seperti apa Pak Kus? Karena tadi Pak Kus tadi mengatakan bahwa tidak banyak orang yang tahu bahwa kalau berantas sendiri itu mungkin sudah sumbernya juga semakin kecil. Bagaimana dengan kondisi-kondisi lain yang ada di Jawa Timur? Jadi begini, ini kami diajari betul oleh Bu Mega ya, bahwa selalu diingatkan kita ini bahwa saat ini dunia sedang menghadapi suatu bencana lingkungan yang luar biasa. Efek rumah kaca, kemudian pemanasan global dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dan kemudian beliau juga menyampaikan, dan juga dari semua pelajaran-pelajaran dari literatur kita bisa melihat bahwa manusia dan lingkungan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau sekarang masih ada yang cuek terhadap lingkungan hidup, itu kan artinya menurut saya ya, itu adalah dia menggali lubang kuburnya sendiri. Ya, dia menggali lubang kuburnya sendiri. Tidak ada manusia yang tidak bergantung kepada lingkungan hidupnya. Sekarang pemanasan sudah sedemikian rupa, dan itu yang selalu diingatkan oleh Bu Mega kepada kita. Dan kemudian hari ini bahkan sebenarnya bahwa perintah-perintah beliau untuk melakukan penanaman, diversifikasi bahan makanan, jadi bukan hanya beras dan sebagainya, itu adalah perintah-perintah harian beliau kepada kami semuanya sebagai pengurus-pengurus dan kader-kader PDI Perjuangan ya, seperti itu. Nah, cuman memang baru tema untuk peduli lingkungan secara menyeluruh itu dilakukan pada saat ini. Nah, kalau kita melihat kondisi lingkungan sendiri di Jawa Timur, perusakan lingkungan di Jawa Timur ini juga sudah demikian luar biasa. Mengapa demikian? Saya sampaikan, di daerah-daerah perbukitan kita, di daerah lereng kita itu selalu terjadi kondisi-kondisi yang tanah longsor. Mengapa terjadi tanah longsor? Karena memang hutan-hutannya sudah mulai gundul, kan begitu toh. Tidak lagi ada akar-akar pohon yang kemudian mampu mengikat tanah dan kemudian menjadi penampung air. Nggak, airnya turun begitu deras dari daerah yang tinggi. Memang ini adalah hukumnya gravitasi seperti itu, yang kemudian mengakibatkan terkikisnya lahan-lahan dan mengakibatkan tanah menjadi longsor. Longsor tidak hanya sekedar longsor, tapi kemudian karena memang derasnya air yang mengalir mencari tempat yang lebih rendah, kemudian juga di tempat yang lebih rendah itu juga terbendung, maka kemudian terjadilah proses banjir.
ya tuh. Dan ini pasti erat kaitannya juga dengan bagaimana keberadaan dari para kader PDI Perjuangan Iya. yang duduk di eksekutif, legislatif juga, dan dalam hal legislatif kebijakan-kebijakannya. juga. Ini gimana Pak Kebijakan-kebijakan Gus? seperti itu. Nah makanya kemudian tadi saya sampaikan satu contoh sederhananya itu adalah bahwa Kali Berantas ini mengaliri 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Di antara 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur itu memang kepala-kepala daerahnya tidak semua berasal dari PDI Perjuangan. Tapi bagi mereka-mereka yang berasal dari PDI Perjuangan, DPD Perjuangan menghimbau kepada mereka dan mereka juga melakukan. Lakukanlah hal-hal yang ya membersihkan kali itu mungkin satu hal yang sederhana. Itu satu hal yang sederhana. Tapi manfaat dari membersihkan kali itu bagi wilayahmu itu akan menjadi sangat luas. Kemudian kamu menanam pohon di ya bukan hanya syukur-syukur di pinggir kali yang masih banyak yang masih ada ruang-ruang kosong yang bisa ditanami. Tapi setidak-tidaknya di wilayahmu ya kamu lakukan penanaman pohon itu nanti kamu akan mendapatkan dampak positif dari perbuatan apa yang kita lakukan hari ini. Karena ya itu tadi Pak Bekti sebagai akademisi sudah menyatakan bahwa akar pohon itu berfungsi untuk menangkap air. Iya toh. Kalau akar pohon tidak ada, maka kalau wilayah itu menjadi wilayah gundul, nanti tidak akan ada yang bisa menahan lajunya air, turunnya air hujan yang kemudian akan mengakibatkan longsor di wilayahmu. Oke, ini kalau kita juga kaitkan menarik karena Surabaya sendiri juga dari eksekutifnya ini diusung dari PDI Perjuangan dan selama ini juga sudah dirawat dengan betul oleh PDI Perjuangan. Artinya apa kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan yang dilakukan oleh kader PDI Perjuangan baik di eksekutif maupun di legislatifnya untuk kota Surabaya? Ya, kalau kita lihat Surabaya kan semakin hijau sejak dipimpin oleh kader dari PDI Perjuangan ya. Hanya memang untuk masalah sungai sekali lagi masih saya lihat tuh masih kucing-kucingan ya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah aliran sungai dan itu dari hulu ke hilir. Dan kita tahu kalau sungai di Surabaya ini menjadi bahan baku air minum. Nah, ini dia. Kita minum air sungai ini loh terkait ya. dengan warga berarti ya sudah secara otomatis. Jadi bagaimana warga ini diberi pemahaman. Kan masih ada warga yang tidak memiliki MCK yang benar, membuangnya langsung ke sungai. Dan ini ada jambanisasi program dari Pemkot untuk membantu warga yang belum punya jamban. Jadi banyak hal ya selain revitalisasi lingkungan, kemudian edukasi ke masyarakat. Hal seperti itu berat banget sih untuk kasus lingkungan di Surabaya, tapi ketika tahu berat itu ya bukan terus tidak melakukan apa-apa. Jadi terus bergerak ya, terus bergerak memberi edukasi ke warga, jangan membuang kotoran ke sungai. Kan ada yang langsung membuang kotoran maksudnya kotoran manusia langsung ke sungai. Tapi ada target khusus nggak kalau dari panitia HUT PD Perjuangan sendiri khususnya dalam momen HUT ini apa yang menjadi target khusus? Karena ini kan momennya sampai dengan nanti bulan Bung Karno juga. Target khusus ini kita masih tanam pohon aja ya, karena ada pandemi ini juga kita bisa bergerak luas ya. Tanam pohon pun kita mau ketika kemarin mau mengerahkan massa pun kita stop jangan banyak-banyak gitu kan, seperti itu. Jadi perlu perencanaan yang lebih baik lagi nanti untuk actionnya supaya kalau ngerahkan tuh gampang Mbak. Kami ini partai yang pakai ketik ini datang semua, tapi kan bagaimana karena mereka terus datang bergerombol tanpa prokes, tanpa ini. Untuk mengarahkan mudah, cuma ya itu mengarahkannya dan terus untuk sosialisasi tentang prokes ini juga ngikut. Jadi ketika di acara apapun kita kumpul-kumpul, ketika kemarin kampanye pun itu tetap kita tumpangkan ya bahwa prokes ini masih meskipun nanti sudah divaksin, meskipun dia sudah pernah kena, tetap ini seterusnya harus menjadi perilaku yang baru. Ya, 3M ini. Ini yang menarik Pak Bekti, kalau dari sisi akademisi atau pengamat politik atau pengamat hukum juga ini melihat sebenarnya kebijakan seperti apa yang sangat-sangat dibutuhkan kalau kita berbicara tentang ukuran kota Surabaya berbicara dalam topik lingkungan, Pak Bekti. Ya, kebijakan di kota Surabaya yang selama ini sudah dijalankan oleh Wali Kota Tri Risma hari ini itu sudah tepat. Coba kalau kita membandingkan Surabaya dengan kota-kota lain, sangat berbeda.
orang masuk ke Surabaya itu langsung hijau matanya itu. Langsung melihat taman-taman yang indah, kemudian penataan yang bagus dan sebagainya. Sebab itu harapan kami kepada wali kota yang baru, khususnya juga kepada teman-teman PDIP di dalam memberikan kontribusi politik kebijakan nanti, hendaknya pelestarian lingkungan diprioritaskan, kemudian edukasi kepada masyarakat, apakah itu anggota PDIP atau masyarakat umum, bagaimana cara terbaik untuk memelihara lingkungan, untuk tidak mengotori, untuk tidak menyumbat sungai, untuk tidak membuang sampah, membuang sarung, membuang bantal di sungai. Karena sungai bukan tempat untuk pembuangan. Sungai adalah sumber kehidupan. Ini yang perlu kita dengung-dengungkan, bahwa sungai adalah sumber kehidupan. Maka harus ada satu kekuatan politik yang mendorong ke arah sana agar kebijakan wali kota maupun gubernur Jawa Timur nanti seiring dengan harapan yang saya sampaikan itu. Ya, ini sesuai dengan tema besar bagaimana Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan, karena ini kita berbicara tentang budaya untuk merawat lingkungan, budaya hidup sehat juga. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami dan masih dalam diskusi kita malam hari ini 48 tahun PDI Perjuangan, Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan, dan kader PDIP bergotong royong mengajak warga merawat bumi dan menjaga kelestarian lingkungan. Sebelum saya ke Pak Kusnadi dan juga Budi sebagai kader PDI Perjuangan, Pak Bekti, seberapa susah sih kemudian ketika para kader politik, orang-orang dalam politik kemudian mengajak warga untuk sedikit bergerak di luar dunia politik? Lingkungan ini kan isu yang di luar dunia politik begitu ya, tapi dekat dengan masyarakat. Ini bagaimana kemudian respon masyarakat bisa beriringan dengan apa yang menjadi cita-cita PDI Perjuangan? Iya, saya kembali di dalam teori politik, saya kembali kepada fungsi partai politik. Bahwa fungsi partai politik yang pertama adalah menghimpun aspirasi, kemudian menghimpun agregasi, kemudian menghimpun pendapat yang saling berbeda, kemudian dikumpulkan oleh partai politik untuk dibuat sebagai satu pola kebijakan. Nah, kebijakan politik inilah yang kemudian oleh partai politik disampaikan kepada para kader. Ketika kader itu sudah meningkat menjadi anggota legislatif atau eksekutif, maka pangkatnya sudah bukan kader, tapi negarawan. Sudah negarawan. Nah, sebagai negarawan bisa mengayomi masyarakat, bisa mengayomi lingkungannya melalui pembuatan kebijakan-kebijakan. Minimal seperti Bu Diah Katarinani, bagaimana mendorong perda-perda yang lebih menohok kepada masalah lingkungan. Kemudian untuk Pak Kusnadi yang kebetulan adalah Ketua DPRD Jawa Timur juga akan bisa menciptakan kembali, meninjau kembali perda-perda lama dulu itu, apakah ada yang perlu direvisi atau sama sekali diganti karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat sekarang ini. Contoh paling gampang, kalau dulu sungai itu hanya berisi sarung, berisi bantal, sekarang juga berisi masker, berisi botol-botol bekas minyak kayu putih. Itu di tengah pandemi ini perlu. Ternyata ada sampah baru yang diciptakan, plastik juga pastinya, sarung tangan plastik. Bagaimana partai politik PDIP menghimpun aspirasi masyarakat menjadi satu kebijakan publik yang nanti akan dijalankan oleh para eksekutif dan masyarakat. Ini menarik. Saya ke Budia dulu nih. Budia mungkin ada pandangan khusus karena ini juga menjadi salah satu bagian bagaimana kita berkepribadian dalam kebudayaan. Iya, di Surabaya kan sudah ada perda tentang sampah. Nah, ini kadang kita lihat penegak hukum ini kurang penegak perda ini kurang bergiat ya. Kalau saya masih ingat tahun berapa itu sampai ditarget bahwa sehari itu minimal harus bisa nangkap 2 minimal pembuang sampah yang pelanggar perda. Nah, ini gaungnya kayaknya juga mulai reda. Itu perlu
sebagai legislatif perlu nanti ngingetin eksekutif. Digalakkan lagi berarti Digalakkan ya? lagi, iya. Oke, Kita baik. tinggal nyentil saja ini seperti apa. Oke, kalau Pak Agus Nadi dari apa yang disampaikan Pak Bukti, mungkin adakah kebijakan-kebijakan yang perlu direvisi terkait dengan kondisi lingkungan Jawa Timur saat ini? Ya, jadi begini, menurut saya yang paling penting itu karena kondisi lingkungan itu tidak bisa diselesaikan hanya dalam jangka waktu yang relatif sehari 2 hari, tidak bisa. Itu harus satu proses, yang proses itu mungkin akan sangat panjang. Maka kemudian saya masih meyakini betul bahwa itu bisa kita lakukan dengan melakukan suatu proses edukasi ya. Edukasi kepada masyarakat, menghimbau masyarakat, mengajak masyarakat, bukan hanya masyarakat dalam arti yang masyarakat umum, rakyat biasa, tapi juga masyarakat pengusaha ya. Nah, karena memang banyak sekali mereka-mereka ini sebenarnya, saya mohon maaf ya, kalau kita lihat perbandingannya, bahwa kemudian pabrik-pabrik, kemudian pengusaha-pengusaha itulah yang menjadi faktor penyebab yang paling dominan untuk terjadinya kerusakan lingkungan air misalnya ya. Nah, mengapa demikian? Karena memang untuk pendinginan mesin-mesin yang mereka butuhkan, maka kan kita lihat banyak bahwa pabrik-pabrik itu mengapa banyak di pinggir kali, kan begitu toh? Karena kemudian mereka ini membutuhkan volume air yang besar untuk melakukan proses pendinginan terhadap mesin-mesin yang bergerak di pabriknya. Maka kemudian yang paling gampang yang ambil air dari sungai, kan begitu juga. Effluentnya kan juga dibuang ke sungai begitu saja dan sebagainya. Ya, jadi sehingga faktor-faktor ekonomis itu yang lebih ditonjolkan pada mereka, tapi tanggung jawab mereka terhadap lingkungan hidup itu yang menjadi sangat berkurang. Maka kemudian yang harus kita lakukan, di samping kita melakukan penegakan hukum ya, tapi edukasi dan penyadaran pada mereka itu adalah satu hal ini proses yang akan kita lakukan terus menerus. Tanpa itu ya itu tidak akan mungkin terjadi. Saya ingin sampaikan juga bahwa pelestarian lingkungan itu bukan berarti bahwa kemudian lingkungan itu ya seperti dulu adanya ya, hutan yang menjadi hutan. Tidak begitu. Jadi pengertian lestari dalam ilmu lingkungan itu adalah bahwa kemampuan daya dukung lingkungan itu masih tetap utuh untuk mendukung kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Ini yang harus saling bersinergi. Iya, jadi jangan jangan ditabrakkan antara pengertian lestari dengan kepentingan untuk pembangunan, jangan. Karena pelestarian itu yang perlu dilestarikan itu adalah daya dukung. Ini yang kemudian bagaimana memahamkan ke masyarakat, Pak Gustadi, karena memang sebenarnya isu lingkungan ini bukan isu yang dekat dengan dunia politik lagi-lagi yang kalau kita ini. Saya tidak sepakat juga dengan itu, karena komunitas apapun, bahkan juga partai politik, kalau terus kemudian dia tidak peduli dengan lingkungan hidupnya, lingkungan hidup, itu maka kemudian, dan kami diajarkan oleh ketua umum kami bahwa efek rumah kaca yang sudah demikian parahnya bagi dunia, ya toh, pemanasan global yang sudah sedemikian parahnya bagi dunia, itu harus menjadi perhatian. Bagi siapa? Ya bagi kita juga politisi, sehingga dia menjadi program ya dari politisi, jadi partai politik bagi PDI Perjuangan untuk bagaimana untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap lingkungan. Tidak ada partai politik menurut saya dari ajaran yang disampaikan pada saya oleh ketua umum kami bahwa tidak, partai politik itu tidak lingkungan hidup, tidak. Dia harus pro lingkungan hidup. Karena apa? Kebijakan itu berasal dari partai politik melalui kader-kadernya, melalui petugas-petugasnya yang ada di lembaga legislatif, kata Pak Buk tadi, yang ada di lembaga eksekutif. Jadi kalau terus kemudian partai politik tidak peduli pada lingkungannya, ya nanti kita kiamat sebentar. Ini yang sangat menarik, bagaimana kemudian akhirnya bergotong royong mengajak warga untuk bisa merawat bumi dan menjaga kelestarian lingkungan. Pak Bekti, mungkin ada tambahan sebelum nanti kita jeda di pariwara. Ya, karena semua kebijakan publik itu dapurnya ada di partai politik. Bagaimana cara antar partai politik itu bisa berkoordinasi, bisa bersinergi. Jadi janganlah partai politik hanya berkompetisi saja, berkompetisi untuk memperoleh kekuasaan, untuk mendapatkan jabatan sebagai bupati, wali kota, gubernur, tapi lebih memikirkan kepada bagaimana lingkungan ini supaya menjadi hal yang terbaik di Indonesia. Saya ingin
Indonesia itu tidak hanya dikagumi Candi Borobudurnya saja oleh dunia, tapi pelestarian lingkungannya juga menjadi satu yang dikagumi oleh dunia internasional. Oke. Itu harapan saya pada teman-teman di partai politik, khususnya pada teman-teman PDI Perjuangan, bisa menjadi motor penggerak untuk partai-partai yang lain. Tidak salah berarti ya, di 48 tahun PDI Perjuangan kali ini benar-benar mengambil tema Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan dan mengajak gotong royong begitu ya. Dan kalau bicara tentang lingkungan yang dikagumi, kayaknya Surabaya ya, Bu Dia punya sejumlah prestasi pastinya dari kader PDI Perjuangan pastinya. Iya, prestasi yang diakui oleh dunia dan juga oleh nasional. Tapi saya lebih bangga kalau prestasi itu diakui oleh rakyat. Oleh Ya, rakyat. Jadi rakyat ini lebih bisa menikmati taman-taman yang ada di Surabaya, pohon-pohonnya dan sebagainya. Kita bisa menikmati lah. Kalau dibanding keluar kita nggak lihat kota, kita bisa bandingkan dengan kota lain mungkin ya. Jadi kebanggaan itu tetap ada. Dan coba dulu kalau awal-awal ya kita mencoba menanam anggrek di pinggir jalan, dapat seminggu hilang. Tapi sekarang anggrek bisa bertebaran di seluruh Artinya penjuru. masyarakat Mulai juga mencintai. Dulu awal-awal nanam tuh ada ibu-ibu tuh ngambil tanaman di sebelahnya Taman Mau dibawa Surya pulang itu. ya? Ketika disamperin ditanya, "Oh, saya tanam." "Ya sudah, Bu, ambil." Kan gitu. Awal-awal seperti itu ada rasa ingin nanam mungkin tapi nggak punya uang. Tapi lama-lama kan sekarang masyarakat bisa deder sendiri ya. Dan kita ajarkan waktu PKK itu ngajarin bagaimana membuat stek dan sebagainya itu diajarin. Oke. Jadi mereka akhirnya tertantang bisa deder sendiri tuh apa ya? Ada kebanggaan Ada tersendiri. kebanggaan. Ya. Artinya masyarakat kota yang tadinya mungkin nggak peduli dengan yang namanya tanaman pating kerentil itu ya. Sekarang jadi lebih peduli sekarang ya. Dan pada- memang inilah yang kemudian digaungkan oleh PDI Perjuangan di 48 tahun. Kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Dirgahayu PDI Perjuangan yang ke-48, semoga PDI Perjuangan tetap menjadi rumah bagi wong cilik seperti yang kita lakukan pada hari ini yang membagikan 48 tumpeng ke 48 titik di kota Surabaya. Sekali lagi selamat ulang tahun PDI Perjuangan Merdeka. Hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-48 adalah untuk membagi tumpeng kepada rakyat. Jayalah PDI Perjuangan sehingga tetap dicintai oleh rakyat Indonesia. Dirgahayu PDI Perjuangan kemerdekaan. Merdeka! Merdeka ini yang selalu dibagikan oleh para kader PDI Perjuangan, selalu berjuang juga bersama dengan rakyat. Waktu saya tidak banyak di segmen terakhir ini pemirsa, di 48 tahun PDI Perjuangan Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Pak Bekti, apa yang diharapkan akademisi untuk PDI Perjuangan di ulang tahunnya yang ke-48? Ya, yang sangat diharapkan oleh para akademisi pada teman-teman PDI Perjuangan baik di daerah, cabang maupun di DPP. Yang pertama, lakukanlah pembuatan satu kebijakan yang lebih memberikan jaminan bahwa lingkungan di Indonesia akan tetap bisa melestarikan kepentingan untuk masa depan. Yang pertama. Yang kedua, Pak Kusnadi, Bu Katarina, saya juga ingin menyampaikan sangat mengharapkan teman-teman yang ada di legislatif untuk membuat satu produk undang-undang, Pak, di pusat. Baik. Dan produk undang-undang yang kami maksudkan adalah sebuah undang-undang yang mengangkat Bung Karno sebagai Bapak Bangsa. Karena itu harus dalam bentuk undang-undang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bekti. Bu Dia, langkah kader supaya warga mau gotong royong merawat bumi dan melestarikan lingkungan gimana nih? Ya, kadang orang tuh harus diberi wacana dulu ya. Jadi di kedepannya seperti apa? Kita bilang cinta apa tidak sama anak cucu. Coba, kalau nanti misalkan kita sudah meninggal, ya, anak cucu kita wariskan dengan lingkungan yang rusak. Dengan pandemi aja kita sudah kocar-kacir ya. Apalagi makanya ayo kita ajarkan juga budaya tanam pohon kepada anak-anak. Sekolah-sekolah kan juga
pada bikin greenhouse ya. Ya. Banyak kan dulu. Kita waktu saya di PK kan terus kan seperti itu, dan ini sampai sekolah ada yang khusus dia punya mengembangkan sunstifer. Nah, seperti itu. Jadi memang harus melibatkan anak-anak juga. Jadi kita ke depan harus meninggalkan budaya yang bagus pada anak-anak, budaya yang bisa jadi pelestari lingkungan hidup. Itu adalah tugas kita sebagai yang hidup di masa sekarang. Baik, itu. Pak Kusnadi terakhir monggo. Iya, jadi ada dua hal yang kami lakukan sebenarnya. Yang pertama memang aksi ya. Jadi aksi untuk melakukan penyelamatan terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh kader-kader berkolaborasi dengan rakyat ya. Bagaimana terus kemudian agar lingkungan hidup kita itu tetap terpelihara dengan baik ya, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan edukasi ya. Tanpa edukasi kalau terus kemudian kita itu hanya aksi saja atau memberikan tadi Bu Katarina sudah menyampaikan ya, edukasi kepada masyarakat secara luas ya pada tingkatan-tingkatan usia seperti itu, sehingga PDI Perjuangan juga punya punya sekolah partai sebenarnya di Batu sana yang kemudian selalu kita pakai untuk ya pelatihan edukasi bagi kelompok-kelompok masyarakat, termasuk terhadap pecinta lingkungan hidup ya, dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang lain, bagaimana kemudian arti pentingnya lingkungan hidup ya, arti pentingnya lingkungan, bahwa lingkungan hidup itu tidak bisa dipisahkan dari diri kita adalah bagian dari lingkungan hidup ya. Kalau kemudian lingkungan hidup kita ini rusak, maka kita juga akan rusak, sudahlah kita juga akan rusak ya. Itu yang selalu edukasi itu yang kita tanamkan kepada masyarakat, dan kemudian ini juga terbagi dalam kelompok-kelompok usia, terbagi juga dalam profesi-profesi. Jadi tidak hanya aksi, tapi juga edukasi. Dan pastinya kita nitip kebijakan-kebijakan yang pro terhadap ya, kalau lingkungan. itu kan menjadi tugas bagian dari seorang negarawan, katanya Pak Bekti tadi. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun PDI Perjuangan, Pak Kusnadi, Budi, dan juga untuk seluruh kader yang ada di Jawa Timur, Surabaya, dan juga kota kabupaten lainnya. Dan pemirsa, merawat bumi dengan melakukan penghijauan ataupun membersihkan sungai ini bukan hanya sebagai bukti jalan peradaban, tapi kita memberikan sebuah legacy untuk generasi yang akan datang, karena mereka lah yang akan menempati bumi ini di masa yang akan datang. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa.